I can't even think no more. Getting ready to go down, then go more down, then we can keep it lit. Baik pada teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan merancang pembelajaran berbasis teori humanisme dalam materi tegangan permukaan atau fluida statis. Nah, di mana dari capaian pembelajaran ada 3 poin. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ini ada 4 tujuan yang telah saya siapkan. Namun dalam tujuan ini saya pilih tujuan yang pertama dan tujuan yang keempat. Yang pertama itu menjelaskan bahwa peserta didik menemukan dan menjelaskan konsep tegangan permukaan melalui eksperimen sederhana yang relevan, dan tujuan yang keempat itu peserta didik menghubungkan konsep tegangan permukaan dalam berupa proyek. Nah, yang kedua itu asesmen, di mana asesmen yang pertama itu sebelum pembelajaran guru memulai dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali pemahaman awal siswa tentang fenomena terkait permukaan air. Misalnya, mengapa nyamuk bisa hinggap di air? Yang kedua, mengapa deterjen bisa menghilangkan noda minyak? Ini bertujuan untuk mengetahui sejauh pengetahuan awal siswa dan pengalaman mereka yang relevan. Asesmen yang kedua itu selama pembelajaran, di mana guru mengamati keterlibatan siswa dalam eksperimen, kelompok, diskusi, dan kemampuan mereka bekerja sama. Yang berikutnya itu presentasi kelompok, di mana penilaian kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep, hasil eksperimen, dan aplikasi tegangan permukaan kepada teman-teman mereka. Yang ketiga itu tahap-tahap atau langkah-langkah. Yang pertama itu orientasi dan menghubungkan dengan pengalaman. Buka, di mana guru mulai dengan mengajukan pertanyaan provokatif atau menunjukkan fenomena sederhana yang menarik perhatian siswa. Misalnya video serangga air, tetesan air di danau. Yang kedua itu asesmen, di mana asesmen yang pertama itu sebelum pembelajaran, di mana diskusi awal guru memulai dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali pemahaman awal siswa tentang fenomena terkait permukaan air. Misalnya, mengapa nyamuk bisa hinggap di air? Yang kedua, mengapa deterjen bisa menghilangkan noda minyak? Ini bertujuan untuk mengetahui sejauh pengetahuan awal siswa dan pengalaman mereka yang relevan. Asesmen yang kedua itu selama pembelajaran, di mana guru mengamati keterlibatan siswa dalam eksperimen, kelompok, diskusi, dan kemampuan mereka bekerja sama. Yang berikutnya itu presentasi kelompok, di mana penilaian kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep, hasil eksperimen, dan aplikasi tegangan permukaan kepada teman-teman mereka. Yang ketiga itu tahap-tahap atau langkah-langkah. Pertama itu orientasi dan menghubungkan dengan pengalaman. Pembuka, di mana guru mulai dengan mengajukan pertanyaan provokatif atau menunjukkan fenomena sederhana yang menarik perhatian siswa. Misalnya video serangga air. Yang berikutnya itu tujuan yang keempat, berupa proyek atau dengan praktikum sederhana tentang materi tegangan permukaan atau fluida statis. Ada beberapa alat dan bahan yang telah disiapkan. Yang pertama itu koin 501, koin 1001, ada garpu, ada rinso, dan ada baskom. Percobaan yang pertama, siapkan baskom yang sudah terisi air. Pastikan air dalam keadaan tenang. Kemudian, cara yang pertama itu siapkan uang koin 500 perak,
Kemudian masukkan dalam baskom perlahan-lahan. Nah, dari koin 500 ini ternyata koin itu tenggelam, dan kemudian masukkan lagi koin yang 1000. Dan ternyata juga dari koin 2 ini juga tenggelam. Percobaan yang kedua, siapkan garpu, kemudian letakkan koin yang 500 di atas garpu. Namun sebelum itu harus dilap. Kemudian diletakkan di permukaan air secara perlahan-lahan. Namun sebelum itu dimasukkan itu harus pastikan air dalam keadaan tenang. Dengan meletakkan permukaan koin secara rata ke permukaan air, maka koin akan mengembung. Ternyata koinnya pun melayang, tidak tenggelam. Selanjutnya itu kita masukkan koin yang 1000 dengan garpu dalam kondisi air yang tenang. Tegangan permukaan air tidak menahan koin logam keemasan atau koin logam yang 1000. Hal ini dikarenakan gaya tegangan permukaan lebih kecil daripada benda. Cobaan yang ketiga, bahkan bubuk deterjen ke dalam air. Yang pertama, dalam percobaan yang ketiga itu kita masukkan koin yang 1000 ke dalam baskom yang sudah diisi air dan sudah dimasukkan bubuk deterjen. Koin yang 500. Nah, pada percobaan yang ketiga ini, kenapa semua koin pada air deterjen tenggelam? Karena air deterjen mengandung surfaktan yang dapat mengurangi ketegangan air. Terima kasih.